Jadi saya akan merespon video Aldo tentang keberatannya dengan penggunaan kata Alkitab. Kita perdengarkan dulu. Ya. Kristen itu nggak pakai Alkitab, karena Alkitab itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Tadi si Aldo sudah mengatakan ya bahwa Kristen itu tidak memakai Alkitab, bahwa yang dimaksud Alkitab itu adalah Al-Quran. Nah, saya akan bahas secara gramatikal ya. Alkitab itu kata dasarnya adalah kitab ya. Kitab itu berasal dari bahasa Arab ya, jadi bukan dari Islam ya. Karena sebelum Islam ada, kata kitab itu sudah ada dipakai oleh orang-orang jahiliyah ya. Orang-orang jahiliyah juga menyebut seperti Injil, seperti Taurat, dan kitab suci orang Zoroaster dan lain-lain itu dengan Alkitab atau kitab. Makanya itu tidak harus identik dengan Al-Quran. Memang Al-Quran bisa juga disebut Alkitab. Ini dari tinjauan gramatikal ya. Nah, sekarang ya, kenapa umat Muslim memakai Al-Quran sebagai judul dari kitab mereka? Kenapa bukan Alkitab? Karena itu ada puluhan ayat di dalam Al-Quran yang secara spesifik menyebut yang diterima oleh Muhammad atau yang disampaikan Muhammad itu adalah namanya Al-Quran. Maka tidak ada dasar mengatakan bahwa Alkitab itu milik Islam ya. Terus ya, kita akan tinjau makna Alkitab. Saya akan tampilkan. Alkitab itu sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah menjadi properti bahasa Indonesia. Sehingga ya, orang Indonesia bebas atau boleh memakai kosakata Alkitab. Alkitab ini sendiri yaitu kata benda ya. Kalau arti Alkitab malah di dalam KBBI itu disebut kitab suci agama Kristen yang berisi 66 kitab, terdiri atas 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru atau Bible. Baru pengertian yang kedua dari Alkitab adalah isi Al-Quran. Nah, jadi di KBBI aja sudah spesifik mengatakan kalau Alkitab itu adalah kitab suci agama Kristen. Saya mau tunjukkan kepada kalian, kepada umat Muslim, kepada Syaldo, ya, di dalam Al-Quran sendiri. Tuh, ada di Al-Baqarah, ada di Ali Imran, ada di An-Nisa, ada di Al-Maidah, ada di Al-An'am, ya, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf. Ada ratusan sebenarnya ayatnya, cuma saya kutip ini aja untuk mewakili, ya. Nah, di ayat-ayat ini yang saya tunjukkan ini, silahkan Anda periksa. Di ayat-ayat ini dengan jelas dikatakan bahwa yang namanya kosakata kitab itu merujuk kepada Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Artinya apa? Artinya tidak salah, tidak masalah kalau kitab suci Kristen judulnya atau namanya memakai Alkitab. Judulnya jelas Alkitab. Ini yang dipakai Alkitab model begini yang dipakai oleh Kristen Arab. Ya. Jadi nggak harus serba Aramaik, nggak harus serba Yunani, karena kita bukan mau Yunanikan orang, bukan mau mengibranikan orang atau mengibranikan semua budaya-budaya yang lain, bukan. Jangan seperti sebelah, semuanya mau diarabisasikan sehingga budaya orang, bahasa orang bisa hilang seperti Mesir ya, bahasa ibu mereka sudah hilang, sekarang jadi bahasa Arab gara-gara korban arabisasi ya. Yesus adalah bapak inkulturasi. Buktinya adalah di Matius 28, dia mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya apa? Keselamatan itu, ya, pengajaran itu tidak hanya menjadi
milik orang Israel atau orang Yahudi, sehingga bebas memakai bahasa yang lain. Para rasul, ya, dari 12 rasul murid Yesus, ya, paling tidak 11 diantaranya pada akhirnya keluar dari Israel dan melakukan penginjilan, penyebaran kabar baik ke berbagai penjuru dunia. Bahkan ada yang katanya sampai ke Afrika, ke India, ke Eropa, ke Rusia, dan segala macam. Dan di sana sudah pasti mereka tidak memakai bahasa Aramaik ketika menyebarkan Injil. Pasti mereka jadi generasi bapak inkulturasi. Jadi nggak usah terlalu kaku kawal dulu, ya. Kau ini kalau saya bayangkan di zaman Yesus, kamulah orangnya yang disebut dengan ahli-ahli Taurat, ahli itu orang-orang Farisi yang serba tekstual, ya, yang serba harus Aramaik, yang serba harus secara kaku, harus berdasarkan hukum Taurat. Padahal Yesus mendobrak itu semua, bahwa keselamatan akhirnya menjadi milik semua bangsa, ya, semua suku bangsa. Itu yang kau harus pahami dulu, ya. Itu respon saya. Semoga ini bisa membantu para pemirsa. Apapun pendapat para pemirsa, silahkan nanti sampaikan di komen.